Salam jumpa pemirsa, senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Melalui perjumpaan kita berikut kami tampilkan 3 cuplikan berita utama. Petani Malaka mengeluhkan stok pupuk berkurang. Jenazah korban tersesat arus banjir di Kabupaten Belu akhirnya ditemukan. Dugaan kasus pidana pemilu di Kabupaten Malaka masuk tahap penyelidikan. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasinta Tibuhala dan saya Felmi Laubela. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, musim tanam pertama kembali tiba. Ratusan hektar lahan sawah pun perlahan mulai digarap warga di beberapa desa di Kecamatan Malaka Tengah. Namun mereka mengeluhkan stok pupuk kurang bahkan masih langka. Salah satu ancaman serius bagi para petani di saat awal musim tanam pertama seperti kelangkaan pupuk atau bahkan stoknya habis. Kurangnya pupuk dapat berdampak pada gagal panen atau menurunnya produktivitas. Petani dari beberapa desa di Kecamatan Malaka Tengah hingga saat ini mengeluh stok padi yang belum tercukupi. Mereka mengeluhkan ketersediaan pupuk yang masih sangat kurang. Valentinus Nahak, salah seorang petani asal Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah menjelaskan, panenan petani berlimpah jika dijamin dengan pupuk yang cukup. Jika tidak, maka akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya mengaku panenan pada tahun-tahun sebelumnya selalu merosot akibat hama yang menyerang padi para petani bahkan terkategori panenan gagal. Ketersediaan pupuk untuk para petani di Kabupaten Malaka belum bisa menjangkau semua lahan persawahan warga. Valen juga mengaku tidak hanya pupuk, traktor tangan juga belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani karena masih kurang. Valen menambahkan jika pemerintah tidak membantu warga dengan menyediakan pupuk, maka petani mengalami kesulitan merawat padi dan berdampak pada gagal panen. Hal serupa disampaikan Maria Abuk asal Desa Kletek. Maria Abuk mengaku petani yang memiliki uang bisa membeli pupuk non-subsidi, sedangkan tidak punya uang maka hanya berpasrah pada hasil. Ini kendalanya artinya kadang kita terhambat di traktor. Nah, situ dengan apa di pupuk. Pupuk ya? Ya pupuk ini yang kadang langka kita beli setengah mati. Biasanya beli dengan berapa ratus? Biasa untuk kalau yang satu karung besar itu. Kalau satu karung besar, kalau kita masuk kelompok itu 120. Ya kalau tahun ini pupuk tidak ada lagi berarti ya kita lihat saja perkembangan. Lanjut Maria Ubuk terkait pasokan air tidak mengalami kesulitan pada musim tanam pertama. Hanya pupuk yang selalu menjadi kendala untuk para petani pada saat musim tanam baik musim pertama maupun pada musim kedua. Ini kalau pupuk tidak ada yang mama mereka setengah mati. Setengah mati karena orang yang ada pupuk padi subur. Kalau kita yang tidak ada, kita datang kita rasa tidak baik karena orang yang ada pupuk taruh karena ada uang topa jadi mereka beli pupuk. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT.
Dampak dari kenaikan harga beras dan semakin sulitnya masyarakat mendapatkan harga beras murah di pasaran mendorong Badan Pangan Nasional melalui Bulog Bajawa menyalurkan beras bantuan sosial bagi masyarakat agar membantu ketersediaan pangan di tengah harga beras yang belum juga kembali normal. Badan Pangan Nasional melalui Bulog Cabang Bajawa kini mulai menyalurkan beras bantuan sosial pemerintah bagi masyarakat yang masuk dalam daftar penerima manfaat di tengah harga beras yang masih tinggi akibat pasokan beras yang terkendala musim hujan dan belum memasuki musim panen bagi petani. Untuk Kabupaten Ngada kali ini ditargetkan 16.840 kepala keluarga yang menerima bantuan setiap bulan per kepala keluarga sebanyak 10 kg yang akan disalurkan di desa masing-masing dengan membawa KTP serta kartu keluarga untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Kepala Bulog Cabang Bajawa Deani Niksan OBJ menjelaskan bahwa bantuan pangan dari pemerintah kali ini dibagi dalam 2 putaran selama setahun bagi penerima bantuan serta diharapkan dapat berjalan aman dan lancar sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat tetap terpenuhi. Kami Perum Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk mendistribusikan dan membagi bantuan pangan beras. Nah itu untuk saat ini sudah berlangsung di 2 kabupaten wilayah kerja kami, Kabupaten Ngada dan Ngalekio. Nah untuk Kabupaten Ngada itu pagunya adalah 16.840 keluarga penerima bantuan pangan. Nah, jadi untuk bantuan pangan ini akan dibagikan beras sejumlah 10 kilo. Nah, beras yang bersumber dari beras CBP, stok dari Bulog, itu 10 kilo per bulan alokasi per kakak. Kenaikan harga beras di Kabupaten Ngada kali ini sangat berdampak terhadap lemahnya daya beli masyarakat akibat musim hujan yang sering terjadi, sehingga aktivitas ekonomi khususnya petani maupun nelayan mengalami gangguan dan berdampak terhadap penghasilan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, harga beras di Pasar Mbongawani dan sejumlah pasar tradisional terus meroket dari harga sebelumnya berkisar Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp15.000 sampai Rp17.000 per kilogram. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Syahrir saat ditemui media menyampaikan harga beras saat ini memang mengalami kenaikan. Hal ini dipicu karena stok beras dari petani berkurang. Pihaknya saat ini tengah melakukan koordinasi dengan pihak Bulog serta distributor-distributor beras untuk terus menggelar pasar murah sehingga ia bisa menekan harga beras di pasaran. Ia juga menambahkan saat ini pihaknya juga terus melakukan operasi pasar dalam rangka membantu serta menertibkan para pedagang yang seenaknya menaikkan harga beras maupun sembako lainnya. Untuk diketahui berdasarkan data yang dihimpun media dalam waktu dekat, Bulog dan distributor beras maupun sembako lainnya akan mengadakan pasar murah di 21 kecamatan se-Kabupaten ND. Kenaikan harga sembako khusus beras memang akhir-akhir ini ada mengalami kenaikan. Nah mungkin mengalami kenaikan ini kita di sini kan daerah konsumsi bukan daerah penghasil. Nah dari penghasil itu mungkin mengalami penurunan produksi sehingga penropingan beras ke kita daerah-daerah yang minus ini berkurang sehingga harganya naik. Tetapi dari pihak pemerintah bermitra dengan Bulog dengan para distributor akan melakukan kegiatan pasar murah dengan harga jualnya itu pada posisi harga agen. Dari ND Obitani, TVRI NTT. Ya saudara, jelang Ramadan 2024, selain beras, beberapa harga sembako di Kabupaten Kupang fluktuatif.
Biasanya sembako merupakan kebutuhan penting selama bulan Ramadan. Untuk itu masyarakat berharap harga sembako di setiap daerah tidak naik saat Ramadan. Tetapi berbeda dengan Kabupaten Kupang saat ini, di mana menjelang Ramadan 2024, selain harga beras yang mengalami kenaikan signifikan, harga sejumlah sembako fluktuatif. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperinda KUKM Kabupaten Kupang, Christian Koro, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan berdasarkan pantauan di 2 pasar yakni Pasar Oesau, Kecamatan Kupang Timur, dan Pasar Lili, Kecamatan Fatuleu, harga sejumlah sembako fluktuatif jelang Ramadan 2024. Disebutkan ketersediaan beras saat ini cukup, tetapi mengalami kenaikan harga karena permintaan tinggi. Tetapi berbeda dengan gula pasir yang juga mengalami kenaikan, sedangkan permintaan tidak tinggi. Selain itu, harga minyak goreng dan beberapa jenis sembako lainnya cenderung stabil. Sedangkan harga cabai dan sejumlah bahan kebutuhan bumbu dapur lainnya fluktuatif, kendati produksinya rendah dan permintaan tinggi. Untuk harga tepung menjelang Ramadan 2024 saat ini, harga tepung cenderung turun dari harga sebelumnya. Demikian juga harga susu dan berbagai kebutuhan pokok lainnya yang saat ini cenderung stabil. Dia fluktuatif tapi tidak terlalu menonjol dibanding dengan gula pasir. Belakangan ini juga dari permintaan Lombok juga itu tinggi, tetapi pasar bisa penuh, jadi tidak terjangkau. Jadi beberapa komoditas yang tadi saya monitor, termasuk kalau minyak goreng stabil, tepung justru turun katanya, tepung susu stabil. Diharapkan fluktuasi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kupang tidak lagi mengalami kenaikan, tetapi stabil baik itu jelang Ramadan maupun selama Ramadan bahkan hingga Idul Fitri nanti. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Sekarang kita mau syuting Bapote TVRI NTT, so let's go. Bring the band in. Beta Hilmi Boksen, host Bapote NTT. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Bapote di TVRI NTT setiap Senin jam 3 sore. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, upaya pencarian jenazah Gaspar Berekehi yang terbawa arus sungai mendapat titik terang. Setelah 2 hari melakukan pencarian, jenazah berhasil ditemukan di Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Seperti inilah video amatir saat penemuan jenazah Gaspar Berekehi yang ditemukan oleh tim gabungan bersama masyarakat di Desa Asumanu, Kecamatan Raihat pada Kamis 7 Maret 2024. Jenazah Gaspar berhasil ditemukan sejak 2 hari dilakukan upaya pencarian dengan menyisir Sungai Talaut oleh tim gabungan bersama keluarga korban.
Korban yang ditemukan sudah tidak bernyawa ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Gabriel Manek Atambua untuk dilakukan pemularasan. Setelah itu korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Pihak keluarga korban menerima kejadian ini sebagai satu musibah dan jenazah akan dikebumikan pada Jumat 8 Maret 2024 di Desa Dorek Faturena, Kecamatan Tasifeto Barat. Sebelumnya korban tak kunjung pulang ke rumah sejak Selasa sore setelah mengembalakan ternak. Karena tak kunjung pulang, keluarga korban pun melapor kepada pihak keamanan dan dilakukan upaya pencarian. Jenazah ini tadi ditemukan jam berapa Kak? Sekitar jam Selamat sore, jenazah tadi ditemukan sekitar pukul 10 pagi dan kita berangkat dari Haikesan batas Matas kita salah itu dan juga ini sementara kita sudah siapkan untuk kembalikan ke Delo Patren. Jadi jenazah langsung nanti dari rumah sakit langsung dibawa ke rumah ya, Kak? langsung dibawa ke rumah. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ratusan tenaga honorer dan sukarela kesehatan dari 25 puskesmas mendatangi kantor DPRD Kabupaten Manggarai. Mereka menuntut kenaikan upah honorer dan diangkat menjadi tenaga P3K. Ratusan tenaga kesehatan tersebut pun diterima langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manggarai, Thomas Edi Rihimone, yang menangani bidang kesehatan. Di depan halaman kantor DPRD, Ketua Komisi A tersebut mendengarkan tuntutan para tenaga honorer kesehatan. Para tenaga kesehatan tersebut menuntut kenaikan upah honorer dan segera menandatangani surat kontrak kerja mereka untuk tahun 2024. Diketahui upah tenaga honorer diterima hanya Rp600.000 per bulan, sementara tenaga sukarela mendapatkan honor Rp300.000 per bulannya dan diterima 3 bulan sekali. Selain itu, mereka menuntut agar pemerintah daerah setempat mengusulkan dan membuka formasi tenaga kesehatan sebanyak-banyaknya dan para nakes yang telah lama bekerja dan berusia di atas 35 tahun diangkat menjadi P3K. Atas tuntutan tersebut, Ketua Komisi A, Thomas Edi Rihimone, di depan ratusan tenaga kesehatan mengaku akan memperjuangkan tuntutan tersebut ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan terkait tuntutan kenaikan upah honorer, dirinya dan anggota Komisi A akan memanggil Sekda dan Dinas Kesehatan untuk mencarikan solusinya. Selanjutnya, perwakilan dari tenaga kesehatan tersebut diterima di ruangan Komisi A DPRD untuk memberikan tuntutan para peserta aksi tersebut. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, cuaca ekstrim masih mengancam sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur dan diperkirakan akan berlangsung pada hari ini 8 hingga 14 Maret 2024. Masyarakat diminta waspada dan siap siaga akan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Berdasarkan analisis dan pemantauan data cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang melalui rilisannya yang disampaikan oleh Stasiun BMKG Gewayang Tanah Larantuka. Pihaknya mengidentifikasi adanya potensi cuaca ekstrim di wilayah Nusa Tenggara Timur pada tanggal 8 hingga 14 Maret 2024. Berupa peningkatan intensitas curah hujan yang mengakibatkan terjadi bencana hidrometeorologi atau curah hujan sedang hingga lebat sampai ekstrim, banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Potensi cuaca ekstrim ini meliputi daerah Pulau Flores, Lembata, Alor Timor, Rotendao, Saburai Jua, dan Sumba. Dan saat ini wilayah NTT masih berada pada periode musim hujan. Terdapat pusaran angin masuk atau sirkulasi siklonik di wilayah bagian barat daya Australia sehingga membentuk daerah pertambatan, pertemuan dan belokan angin di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Kondisi dinamika atmosfer juga didukung dengan aktifnya fenomena oflasi Madden-Julian atau MNJO, atau MJO, gelombang Rossby ekuator serta hangatnya suhu permukaan laut dan kelembapan yang cukup basah di tiap lapisan atmosfer yang mengindikasikan pasokan uap air di wilayah NTT cukup signifikan mendukung terjadinya peningkatan pertumbuhan awan hujan. Memperhatikan kondisi dan perkiraan cuaca yang ada, BMKG menghimbau kepada masyarakat dan instansi terkait agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang hingga sepekan ke depan. Khusus untuk daerah bertopografi curam, bergunung, tebing atau rawan longsor, dan banjir agar tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim seperti banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang. Patman Werang, TVRI NTT. Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Kupang Timur tahun 2024 memprioritaskan upaya penanganan dampak El Nino. Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan atau Musrembangcam merupakan musyawarah strategis dan prioritas terhadap pembangunan di setiap desa kelurahan, di mana setiap program prioritas yang diusulkan dapat menjadi rujukan untuk program prioritas pemerintah Kabupaten Kupang. Terkait dengan hal tersebut, maka Musrembangcam Kupang Timur untuk tahun 2024 kali ini memprioritaskan program penanganan dampak El Nino yang saat ini melanda Kecamatan Kupang Timur dan sekitarnya. Seperti disampaikan Camat Kupang Timur Deni Tadu, Kecamatan Kupang Timur merupakan kecamatan yang menjadi lumbung pangan Kabupaten Kupang. Akan tetapi karena dampak El Nino saat ini, sehingga mengakibatkan banyak lahan pertanian belum bisa diolah karena masih kurang ketersediaan air. Bahkan ada lahan pertanian yang bisa diolah tetapi memanfaatkan air dari sumur bor yang dibangun secara mandiri oleh petani. Untuk itu dalam Musrembangcam 2024 kali ini, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan bersepakat untuk memprioritaskan upaya penanganan dampak El Nino seperti pemenuhan ketersediaan air untuk lahan pertanian, dukungan alat mesin pertanian, berbagai bibit pertanian hibrida, bibit pertanian hortikultura, dan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani. Menurutnya hal yang paling penting dalam program usulan tersebut adalah ketersediaan air untuk pemenuhan pengairan di lahan pertanian. Karena sejauh ini dengan curah hujan yang rendah mengakibatkan masih kurangnya air untuk lahan pertanian yang ada. Sudah menyampaikan ke Bapeda program-program yaitu menyangkut dengan pertanian, kemudian PU, menyangkut dengan PU itu menyangkut dengan irigasi yang sementara belum diperbaiki secara keseluruhan atau embung-embung yang rusak. Itu kami harapkan supaya itu dari PU bisa membantu kami untuk menyelesaikan semua embung yang rusak. Ditambahkan semua program prioritas tersebut telah diusulkan ke pemerintah Kabupaten Kupang, sehingga diharapkan bisa terjawab agar para petani tetap bisa mengelola lahan pertanian mereka di tengah dampak El Nino yang berkepanjangan. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Kita ke Sumba Barat Daya pemirsa, sungguh malang nasib Julio Harsen Sogara, anak berusia 5 tahun yang menderita akibat pembengkakan pada bagian perut. Semenjak berumur 1 tahun, perutnya sudah menunjukkan pembesaran dan mengeras. Orang tuanya sudah beberapa kali membawa ke puskesmas terdekat, namun berdasarkan pemeriksaan medis, ia harus dirujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih memadai. Julio Harsen Sogara dilahirkan dari keluarga miskin dan sangat sederhana dari pasangan Thomas Billy Waturangi dan Christina Dairo Loro. Thomas Billy Waturangi mengaku setelah mengetahui
ada yang aneh. Dari perut anaknya sudah 2 kali membawa ke rumah sakit untuk berobat. Bahkan anaknya pernah melakukan rawat inap di rumah sakit swasta di Wetabula. Ia mengaku waktu anaknya berumur 1 tahun, ia melihat perut anaknya membesar dan mengeras. Ia bersama dengan istrinya membawa ke puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit swasta. Julio Harsen Sogara tinggal bersama kedua orang tuanya dan keluarga lainnya di kampung Wanomutu, Desa Kalembu Kanaika, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Keterbatasan ekonomi dan ketiadaan kartu BPJS, termaksud Kartu Indonesia Sehat atau KIS, membuat mimpi kedua orang tua Julio agar anaknya bisa sembuh menjadi mustahil. Ibu Julio mengaku waktu membawa anaknya berobat di Rumah Sakit Caritas Wetabula, dokter memberikan rujukan untuk ke rumah sakit di Wengapu, Kabupaten Sumba Timur. Akan tetapi ia tidak mengetahui caranya untuk bisa pergi ke Wengapu karena tidak ada yang bisa membawanya ke sana. Julio hingga kini hanya tinggal di rumah sambil mengharapkan kepedulian pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan orang-orang baik. Kedua orang tuanya sudah pasrah terhadap keadaan anak mereka. Terlahir dari keluarga miskin, mimpi agar Julio Harsen Sogara bisa sembuh hanya bisa menunggu jawaban dari setiap doa dan harapan yang masih tersisa. Justina Billy, kakak kandung dari Julio, berharap agar adiknya bisa memperoleh kesembuhan. Ia tidak tahu harus berbuat apa agar adiknya bisa berobat ke rumah sakit dan bisa mengalami kesembuhan. Waktu dia lahir, badannya seperti ini dan perutnya seperti ini. Tapi dengan puji Tuhan, kami sudah bawa dia di rumah sakit dan opnaminya sudah 2 kali. Tapi dari rumah sakit mengatakan dia harus dirujuk ke Bali dan harus dioperasi. Tapi itu pun kami tidak mempunyai biaya untuk bawa ke Bali. Nah, dari situlah bapak dan mama saya memutuskan untuk tidak membawa dia ke Bali. Julio Harsen Sogara hanya bisa duduk di balai-balai bambu rumahnya. Ia tidak bisa beraktivitas lebih karena kondisi perutnya yang kian membesar. Selain itu, bokong bagian belakang juga semakin membesar. Nampak terlihat lubang anus tertutup akibat pembesaran pada bagian perut dan bokong. Dari Sumba Barat Daya, Fredi Ladi, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi dari Kabupaten Malaka akan hadir untuk Anda usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya, kita ikuti informasi dari Kabupaten Malaka. Sebanyak 3 kasus dugaan pelanggaran pemilihan umum telah masuk pada tahap penyelidikan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka. 3 kasus tersebut tergolong kasus tindak pidana pemilu.
Dari sejumlah kasus yang ditangani Bawaslu Kabupaten Malaka, sebanyak 3 kasus dugaan tindakan pidana pemilu yang berhasil diregistrasi Bawaslu Malaka dan dalam tahap penyelidikan. Apabila sudah memenuhi unsur, maka akan dilanjutkan dengan penyelidikan oleh pihak kepolisian. 3 kasus dugaan pelanggaran pemilu tersebut yakni kampanye dengan menjanjikan barang berupa pemasangan materan listrik dan dugaan politik uang di Desa Tunmat, Kecamatan Iyo Kufeu, serta dugaan kasus pemindahan suara antar sesama caleg PSI Dapil 2 Malaka. Ketua Bawaslu Malaka Nada Beti menjelaskan, sejak kampanye hingga pasca pleno rekapitulasi hasil tingkat kabupaten, Badan Pengawas Pemilu menemukan banyak dugaan pelanggaran dan paling dominan pelanggaran administrasi, sehingga Bawaslu Malaka dengan tegas telah memberikan saran perbaikan. Namun ada sejumlah kasus yang masuk dalam dugaan tindak pidana sehingga harus diproses. 3 kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan Bawaslu Malaka. Secara tegas, pihaknya mengaku tidak main-main dengan dugaan pelanggaran yang sementara diproses. Apabila terbukti, maka akan dinaikkan ke tingkat penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dari semua kasus dugaan pelanggaran tersisa 3 kasus yang sementara ditangani Bawaslu Malaka. Dari kasus-kasus itu yang berhasil registrasi, itu ada pidana pemilu, ada 2 di Kecamatan Kufeu, satunya itu berbentuk menjanjikan materi lainnya, kemudian satunya dugaannya itu adalah bagi-bagi uang oleh caleg melalui timnya. Jadi kita sementara 2 kasus ini masih dalam taraf penyelidikan. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu di 2024 di Kabupaten Lembata dinilai masih rendah. Dari total 104.542 pemilih, sebanyak 30% diantaranya tidak menggunakan hak pilih. Data Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Lembata menunjukkan dari total pemilih Lembata sebesar 104.542, hanya 75.578 atau 70,38% yang menggunakan hak pilih pada 14 Februari lalu. Angka ini menurun dari pemilu tahun 2019 yang lalu, yakni 79,81%. Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata Thomas Febri mengatakan angka partisipasi pemilih yang menurun ini menjadi keprihatinan bersama termaksud Bawaslu Kabupaten Lembata. Dia menegaskan Bawaslu Lembata sudah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Namun realitanya tidak ada peningkatan sehingga akan menjadi pembelajaran untuk menghadapi pilkada yang akan datang. Febri juga mengatakan partisipasi pemilih ini tidak lepas dari peran berbagai pihak termaksud partai politik. Menjelang hari H tetapi faktanya, realitasnya seperti itu. Tentunya yang paling besar perannya juga teman-teman partai politik. Ini kan ada sekian ribu, 36-an ribu ini kan pengguna hak pilih semua. Sehingga harusnya teman-teman partai politik juga mengoptimalkan dan memaksimalkan perannya. Mesin-mesin partai, kerja program partai juga harus bisa dilakukan secara sistematis dan baik. Di tengah tingkat partisipasi yang semakin rendah, berbagai masukan dari kalangan akademisi turut mewarnai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa yang akan datang. Satu di antaranya adalah perlu atau model pendekatan yang baru terkait masalah ini. Pendekatan institusional sentris harus berubah menjadi people sentris yang dianggap lebih menyentuh daripada melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi di hotel dan sejenisnya. Divisi Humas Bawaslu Lembata Yanarius Uran Koban mengatakan selama ini Bawaslu terus berupaya melakukan sosialisasi pemilu 2024 kepada pemilih melalui berbagai program seperti Bawaslu Goes to School, sosialisasi ke forum orang muda,
Karang Taruna, dan berbagai komunitas masyarakat. Andri Atagoran, TVRI NTT. Penutupan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan perolehan suara untuk 5 jenis pemilihan umum tingkat Kabupaten Timur Tengah Selatan berlangsung selama 2 hari, melampaui batas jadwal yang ditentukan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan, Andi Bresli Funo, menjelaskan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan baru usai menggelar rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Timur Tengah Selatan pada Jumat 8 Maret 2024 dan tahap selanjutnya pihaknya dan jajarannya melakukan sidang penetapan perolehan suara untuk 5 jenis pemilihan umum tahun 2024. Ia menjelaskan terkait alotnya pleno rekapitulasi dan perhitungan suara pemilihan umum tingkat Kabupaten Timur Tengah Selatan disebabkan oleh adanya selisih perolehan suara antara aplikasi Sirekap dan Silon pada Kecamatan Batu Putih. Pihaknya dan jajaran berulang kali melakukan penelusuran terhadap hasil rekapitulasi serta adanya hujan protes antar saksi partai politik dan Bawaslu sehingga memakan waktu hingga Jumat pagi. Sidang pleno baru berakhir dan dilakukan penetapan pada pukul 10 WITA pagi tadi. Sementara logistik akan diserahkan ke provinsi dan diharapkan tidak ada kendala sehingga semua berjalan lancar. Provinsi itu tanggal 8 hari ini dan rencana kami KPU Timur Tengah Selatan mungkin siang ini akan ditutup. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 48 prajurit Angkatan Udara mengikuti lomba cross country dengan menempuh jarak sepanjang 5 km. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-78. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-78, puluhan pasukan TNI Angkatan Udara Lanut Eltari Kupang pagi tadi mengikuti lomba cross country yang dilaksanakan Lanut Eltari dengan mengambil rute sepanjang 5 km. Lomba cross country merupakan lari jarak jauh di alam terbuka yang dilakukan secara berkelompok sebagai salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan ketahanan fisik. Lomba ini diikuti oleh 6 satuan kerja yang ada di Lanut Eltari dan 2 satuan dari Kompi Ceyonko 466 Kopasgat dan Satuan Radar 266 Buraen. Dengan mengambil titik start Mako Lanut Eltari dan melewati lahan pertanian Lanut, Nasipanaf dan finish di depan Gapura Lanut Eltari, peserta lomba cross country yang terdiri dari 6 orang dalam satuan tim harus berlari sejauh 5 km dengan membawa beban senjata seberat 5 kg. Adapun penilaian juara meliputi sportivitas dan kekompakan dan kecepatan dalam menyelesaikan perlombaan. Komandan Lanut Eltari Kupang Marsma TNI Joko Hadi Purwanto mengatakan tujuan dari lomba cross country yaitu untuk memupuk kekompakan dan semangat kebangsaan di antara prajurit. Nah, di sini kita lihat ada 6 orang setiap tim dan ini penilaian utama adalah kekompakan tim. Jadi bukan semata-mata dia finish duluan satu orang sementara yang lain ketinggalan. Jadi harus semuanya finish dan waktu yang dihitung adalah waktu orang yang terakhir. Jadi memang kekompakan tim, jadi leadernya itu harus bagaimana memotivasi anggota tim sehingga semuanya bisa finish dengan secepat-cepatnya. Juara lomba cross country dimenangkan oleh Kopasgat dengan mencatat waktu rata-rata 29,2 menit, diikuti oleh Dislok dengan waktu 34 menit dan Satpom AU 34,24 menit. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT.
Gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang tergabung dari berbagai organisasi perangkat daerah lintas sektor Kabupaten Timur Tengah Selatan dan instansi vertikal berhasil merumuskan sejumlah indikator. Indikator-indikator tersebut diverifikasi untuk persiapan penetapan Kabupaten Timur Tengah Selatan sebagai Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam waktu dekat. Ketua Tim Percepatan Pemenuhan Indikator Kabupaten, Desa, dan Kelurahan Layak Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Keron A. Petrus, menjelaskan dampak digelarnya bimbingan teknis dan lokakarya Desa, Kelurahan, dan Kabupaten Layak Anak selama 3 hari di Aula Mutis, Kantor Bupati Timur Tengah Selatan, adalah untuk mempersiapkan berbagai indikator dengan baik agar Kabupaten Timur Tengah Selatan berhasil ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak. Namun yang menjadi kendala adalah belum adanya kerjasama yang baik antar lintas sektor dari tim gugus tugas yang tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, melalui bimbingan tersebut, peserta dapat memahami sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan persiapan dan verifikasi indikator Kabupaten, Desa, Kelurahan Layak Anak. Itu sesungguhnya mempersiapkan teman-teman di gugus tugas Kabupaten Layak Anak untuk mulai melakukan verifikasi penentuan Kabupaten Layak Anak, verifikasi indikator maksudnya. Hasilnya nanti mudah-mudahan dalam waktu yang sesuai dengan jadwal dari kementerian itu kita bisa persiapkan dengan baik sehingga suatu saat nanti Kabupaten TTS bisa menjadi Kabupaten Layak Anak. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, sejumlah mahasiswa Stiper Flores Bajawa melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako serta perhatian bagi anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian dan rasa cinta akan sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Hidup saling tolong-menolong merupakan dasar dari rasa cinta dan kepedulian bagi sesama, khususnya bantuan kemanusiaan bagi anak yatim piatu yang sangat membutuhkan perhatian, termaksud bantuan sembako walau sedikit tetapi sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan makan dan minum, apalagi di tengah kenaikan harga beras maupun sembako lainnya. Kali ini aksi kemanusiaan datang dari sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Flores Bajawa dengan mendatangi panti asuhan yang dikelola oleh Suster Alma untuk berbagi kasih sembari meluangkan waktu sejenak mengenal lebih dekat kehidupan anak-anak yang tinggal di panti asuhan sebagai saudara maupun sesama ciptaan Tuhan. Salah seorang mahasiswa Stiper Flores Bajawa, Yosep Edwardus Nono, menuturkan bahwa aksi kepedulian kali ini merupakan bentuk rasa cinta serta perhatian para mahasiswa untuk bisa berbagi dari kekurangan, agar para penghuni panti asuhan dapat menjalani aktivitas kehidupan secara baik dengan berbagi sembako untuk kebutuhan makan dan minum bagi anak panti asuhan. Tujuan kami mahasiswa Prodi Agroteknologi bersama Prodi Peternakan datang ke sini panti asuhan di Bajawa dengan harapan besar semoga para anak-anak di sini bisa bahagia, hidup bahagia di sini, bisa saling memahami dengan walaupun mereka banyak kekurangan tapi mereka saling bisa memahami. Dan harapan kedepannya untuk pemerintah setempat mungkin bisa sedikit menyumbangkan support kepada anak-anak panti asuhan supaya mereka lebih giat untuk bertumbuh lagi. Yosep Edwardus Nono juga mengajak masyarakat lainnya agar bisa berbagi kasih dengan anak panti asuhan dengan menyisihkan kelebihan yang dimiliki agar pendidikan dan kebutuhan makan serta minum anak panti asuhan bisa tercukupi dengan baik.
Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ratusan umat muslim dan non-muslim bersama-sama membersihkan makam di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyambut bulan puasa dan diharapkan pelaksanaan puasa berjalan lancar hingga selesai. Beginilah suasana saat ratusan warga memadati pemakaman umum umat muslim di Kelurahan Rinbesi, Kabupaten Belu pada Jumat pagi 8 Maret 2024. Mereka bersama-sama menyingkirkan rerumputan dan kotoran di sekitar pemakaman. Kegiatan ini dilakukan oleh umat muslim di Atambua dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dengan melibatkan masyarakat di sekitar pekuburan. Selain itu juga para umat muslim berdoa di sekitar makam, berharap tuntunan agar pelaksanaan ibadah puasa berjalan dengan aman hingga 1 bulan ke depan. Ketua NU Kabupaten Belu, Rohmat Zainuddin, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mendoakan para leluhur sehingga umat muslim selalu diberi kesehatan dan rezeki. Selain itu, lewat kegiatan ini juga dapat membangun kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Kami alhamdulillah ini kan kegiatan rutinan daripada NU karena untuk salah satu pembersihan kuburan ini salah satu program daripada NU untuk menyambut jelangnya bulan suci Ramadan. Tujuannya untuk mendoakan para leluhur yang telah meninggal, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keselamatan, terutama untuk menyambut bulan suci Ramadan. Lurah Rinbesi Agustinus Ulu mengatakan pemerintah setempat mengapresiasi kegiatan ini dengan melibatkan umat muslim di kota Atambua ini dan juga para warga non-muslim untuk merawat fasilitas umum khususnya di pekuburan Islam. Hal ini sangat positif, mana ini adalah satu fasilitas umum ya, mana kita lihat selama ini yang banyak rumput. Pada pagi hari ini kita bersama-sama membersihkan sehingga menjadi satu keindahan di lokasi pemakaman ini. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, mengaji semana adalah serangkaian peristiwa iman yang dinyatakan dalam doa dan devosi kepada Bunda Maria di Kapela Tuan Ma, Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Dalam mengawali perjalanan menuju puncak Semana Santa atau Hari Baenagi. Ritual devosi ini dilakukan oleh 13 suku Semana atau suku pemilik ritual keagamaan Semana Santa selama masa Prapaskah. Mengaji semana menurut tradisi masyarakat adat Kota Larantuka merupakan kegiatan devosi kepada Bunda Maria dilakukan umat di Tori atau Kapela dilaksanakan sejak tahun 1517 hingga 1518 di mana masa itu merupakan masa transisi ketiadaan para imam atau padre di Kota Larantuka sehingga raja mewajibkan setiap umat secara rutin melakukan devosi kepada Bunda Maria demi mempertahankan iman umat Katolik di Kota Larantuka. Tradisi mengaji ini pun akhirnya diputuskan menjadi rangkaian peristiwa iman mengawali masa Prapaskah menuju puncak Semana Santa atau Sesta Vera. Kegiatan devosi Semana ini dilakukan secara wajib oleh ke-13 suku Semana sebagai pemilik tradisi Semana Santa di Kota Larantuka hingga saat ini. Sehingga devosi mengaji semana dilaksanakan sejak hari Rabu Abu yang diawali oleh suku Kabelen dan selanjutnya dilakukan untuk setiap hari Jumat dan Sabtu di Kapela Tuan Ma oleh setiap suku-suku Semana. Ritus ini pun akan berakhir pada hari Rabu Trewa yang ditutup kegiatan mengaji oleh suku Kapitan Jentera yang bertindak sebagai Panglima Perang Kerajaan Larantuka. Lantunan doa dan mada pujian dari Mama Muji serta terang lilin di altar menambah suasana kekusyukan perkabungan.
Darasan doa dan pujian ini dilantunkan dalam bahasa Portugis terus membahana, menambah kesempurnaan doa dan penghormatan secara khusus kepada Maria Bunda Allah dan Bunda segala bangsa. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara, untuk meningkatkan integrasi teknologi dalam pembelajaran, Google for Education Indonesia bakal mengunjungi sekolah-sekolah di Kabupaten Manggarai Timur pada akhir Maret 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas PPO menjalin kerjasama dengan Google for Education Indonesia dalam rangka meningkatkan integrasi teknologi dalam pembelajaran di sekolah-sekolah di Manggarai Timur. Kerjasama yang disepakati bersama Dinas PPO dalam bentuk program Manggarai Timur Goes Digital with Google for Education Indonesia. Sebagai bentuk komitmen kerjasama, telah dilakukan penyerahan plakat kerjasama yang diterima secara langsung oleh penjabat Bupati Manggarai Timur. Penjabat Bupati Manggarai Timur, Boni Hasudungan Siregar, mengucapkan terima kasih untuk Google for Education Indonesia. Harapannya, kerjasama yang dijalin keduanya dapat mempercepat transformasi digital di sekolah-sekolah di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada peningkatan hasil belajar para siswa di Kabupaten Manggarai Timur. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Kegiatan pemetaan kompetensi yang ditujukan bagi PNS di seluruh Indonesia, Kementerian, Lembaga, dan Instansi Daerah dilaksanakan pada Senin 4 Maret 2024. Bertempat di kantor UPT Badan Kepegawaian Negara Kupang, kegiatan pemetaan kompetensi yang ditujukan bagi pegawai negeri sipil, kementerian, lembaga dan instansi daerah berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Untuk BKN Kupang sendiri dengan masing-masing durasi 4 jam yang diikuti oleh pegawai TVRI NTT sebanyak 35 orang pada sesi pertama dan pada sesi kedua oleh BP2MI sebanyak 19 peserta. Setiap peserta kegiatan pemetaan kompetensi ini dengan alat ukur yang digunakan adalah kemampuan dalam memahami kompetensi manajerial, sosiokultura, dan kompetensi teknik, serta literasi digital dan emergent skill. Kegiatan ini adalah kegiatan pemetaan kompetensi ditujukan bagi seluruh pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia, kementerian, lembaga, dan instansi daerah. Alat ukur yang digunakan yaitu untuk menggali kompetensi manajerial, sosial kultural, dan kompetensi teknis. Juga ada literasi digital dan emerging skills. Nah, emerging skills ini adalah sebuah alat ukur untuk menggali kompetensi skills yang diperlukan di tahun-tahun ke depan. Tujuan dari kegiatan pemetaan kompetensi ini adalah untuk pengembangan kompetensi yang nantinya akan dikembangkan oleh pegawai itu sendiri dan juga oleh instansi. Kegiatan ini melibatkan beberapa instansi pemerintahan dengan jumlah panitia BKN Kupang sebanyak 10 orang, BKN Pusat 3 orang. Dari kegiatan pemetaan kompetensi bagi pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia, kementerian, lembaga, dan instansi daerah ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dirinya dalam berkarir, mampu memahami kemampuan serta menggali kemampuan teknisnya dalam bekerja di era digitalisasi teknologi informasi seperti sekarang ini. Ditambahkan, pemerintah juga telah menetapkan program prioritas nasional yang mewajibkan seluruh instansi pusat, daerah mengimplementasi manajemen talenta dan meningkatkan sistem merit dalam penyelenggaraan ASN untuk mendukung program pemerintah ini. Untuk itu, para peserta perlu menyadari bahwa kegiatan ini bersifat penting dan peserta pemetaan sudah seharusnya sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan ini. Diki Balo, Kristo Dapo, TVRI NTT.
Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Dan saudara terus saksikan program Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Felmi Laubela. Dan saya Yasinta Tibuhala mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.